buka buku cetaknya sekarang halaman 37. Oke Bu, sudah dibuka semuanya? Ya. Jadi kita hari ini belajar tentang revolusi Perancis. Nah, di sini udah ada yang tahu atau udah pernah dengar tentang revolusi Perancis? Atau udah ada yang baca tentang di buku cetaknya tentang revolusi Perancis? Belum. Oke. Sebelum jelasin tentang revolusi Perancis, ada beberapa lagi revolusi besar di dunia yang telah terjadi selain revolusi Perancis. Ada yang tahu? Yang ada yang tahu ya? Ya, selain revolusi Perancis ini ada juga revolusi Inggris, revolusi Amerika, revolusi Rusia, dan sebagainya. Jadi, sebelum kita memasuki inti dari revolusi Perancis ini, apakah anak di sini sudah tahu apa definisi dari revolusi? Ada yang tahu? Belum ada ya? Oke, buka buku tulisnya kata ini ya, didetein kata, karena nanti ibu akan masukin ke materi ulangan. Oke. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya, di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan ataupun tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan ataupun melalui kekerasan. Oke, jadi udah semuanya? Oke, nah revolusi ini tentunya nggak asing lagi. Anak-anak di sini udah pernah dengar nggak kata revolusi sebelumnya? Udah. Jadi revolusi ini pernah terjadi di negara kita sendiri, khususnya pada masa kekuasaan atau pada masa Bapak Soeharto. Jadi anak-anak bisa ya juga bagaimana revolusi pada masa itu. Oke, udah dibukakan materinya? Kita pertama akan mempelajari latar belakangnya. Latar belakang dari revolusi Perancis. Nah, kalian lihat juga dari buku, baca ini kalian perhatiin bukunya. Revolusi Perancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhannya. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar di dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Revolusi Perancis ini terjadi pada tahun 1789 sampai 1799 yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Revolusi ini menjadi salah satu revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat, khususnya bagi warga Perancis. Dampak yang diberi dari revolusi ini adalah menimbulkan perubahan yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern. Jadi anak-anak, revolusi Perancis ini dimulai dari 1789 sampai dengan 1799. Ini diketuai oleh Napoleon Bonaparte. Sampai sini udah jelas? Udah? Jangan lupa dicatat ya. Nah, dalam revolusi Perancis ini ada beberapa tokoh yang berpengaruh di dalam revolusi ini.
Yang kedua ada J. Paul Marat. Yang ketiga ada Louis ke-16 dari Perancis. Selanjutnya ada Louis ke-17 juga dari Perancis. Kelima Marie dan yang terakhir itu ada Napoleon, dan yang terakhir adalah Paul Taylor. Ini adalah tokoh-tokoh dari revolusi Perancis. Dari siapa kan? Oke, sekarang sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu akan menampilkan video tentang revolusi Perancis. Anak-anak ini semua benar-benar ya, karena setelah ada video, Ibu akan membentuk kelompok di mana kelompok ini akan membahas tentang revolusi Perancis. Oke, semua benar-benar ya. Wah, emang iya. Revolusi Prancis adalah suatu penanda dan bukti nyata bahwa raja bukanlah pemimpin yang absolut. Setelah kalah dalam The 7 Years' War dan kehilangan teritori selama koloni mereka di Amerika, Prancis menunggu kesempatan untuk balas dendam kepada Inggris. Beberapa tahun kemudian pecahlah revolusi Amerika disertai dengan perang 13 koloni Inggris di Amerika melawan kerajaan Inggris. Walaupun Perancis ada di pihak pemenang karena membantu 13 koloni Inggris, tetapi perang tersebut membuat perekonomian Perancis hancur. Perancis terlilit hutang dan menyatakan bangkrut. Hal ini menimbulkan kelaparan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Sama seperti revolusi Amerika, revolusi di Prancis juga dimulai dengan pemerasan berupa peraturan pembayaran pajak yang tidak masuk akal untuk menutupi kerugian akibat perang. Saat itu pemerintahan feodal Prancis membagi masyarakat dalam 3 kelas, yaitu raja dan bangsawan golongan pertama, tuan tanah dan pemuka agama golongan kedua, serta rakyat biasa termasuk ke dalam golongan ketiga. Pembagian kelas ini berpengaruh kepada kebijakan pajak yang dikeluarkan. Golongan pertama dan kedua tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan golongan ketiga wajib. Selain membayar pajak kepada negara, warga golongan ketiga ini juga terkadang harus membayarkan pajak kepada tuan tanah. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan rakyat yang mayoritasnya adalah golongan ketiga. Ketidaksepakatan memuncak kala rakyat meminta supaya golongan pertama dan golongan kedua harus ikut membayar pajak. Sayangnya, raja tidak menyetujuinya. Rakyat akhirnya mengadakan perkumpulan dan menyatakan akan membuat keadaan lebih adil dan baik bagi mereka. Sampai pada Juli 1789 kekacauan merebak. Paris berubah menjadi lautan teror. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Tentara kerajaan diturunkan untuk menenangkan massa, tetapi terjadi penembakan yang melukai beberapa orang. Rakyat yang semakin marah pun mendatangi penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Massa mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang sedang ditahan. Pembobolan penjara ini seolah adalah simbol runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini praktis membuat kerajaan Prancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Rakyat dengan semangat liberté, égalité,
fraternite atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, merumuskan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Terinspirasi dari The Declaration of Independence milik Amerika, Prancis mengeluarkan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Deklarasi ini menjamin persamaan hak dan kewajiban warga Prancis, serta melindunginya secara hukum tanpa perbedaan satu sama lain. Sayangnya, pembentukan republik ini harus dibayar mahal oleh warga Prancis. Siapa saja yang menolak revolusi dan mendukung kerajaan akan dihukum pancung dengan sebuah alat yang disebut dengan guillotine. Pada periode 1789 hingga 1799, sekitar 40.000 rakyat Prancis harus berakhir hidupnya di guillotine, termasuk Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette yang dianggap berkhianat karena akan melarikan diri. Revolusi Prancis memiliki dampak yang lebih besar dan hebat daripada revolusi Amerika. Bahkan revolusi ini menyebabkan revolusi di negara lain, seperti misalnya revolusi Rusia, revolusi budak di daerah Karibia, dan masih banyak lagi. Revolusi Prancis adalah suatu penanda dan bukti nyata bahwa raja bukanlah pemimpin yang absolut. Kemanusiaan dan persamaan adalah hak semua orang. Penindasan adalah sesuatu yang salah. Akibat lain yang ditimbulkan adalah berkurang dan menurunnya jumlah feodalisme di dunia. Hal ini terjadi karena feodalisme adalah suatu yang kurang disukai rakyat kecil karena ketidakadilannya. Dari
Kedua, aspek sosial. Dan yang terakhir ada aspek ekonomi. Ada di bukunya ya. Nah, pada aspek politik itu setelah revolusi Prancis, sistem politik di Prancis jelas terlihat, di mana kekuasaan absolut sangat dikecam oleh rakyat sekitarnya. Kemudian paham liberal pun juga muncul yang kemudian menyebar hingga ke penjuru dunia seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Australia, dan Italia. Ada yang ingin bertanya tentang aspek politik? Tidak ada. Kita lanjut di bidang sosial. Pada bidang sosialnya, revolusi Prancis ini memberi dampak, yaitu stratifikasi sosial di negara Prancis yang telah diterapkan, serta memberikan hak dan juga kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat Prancis. Kemudian memberikan kebebasan dalam menuntut agama, pendidikan, dan juga pekerjaan. Terakhir di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yaitu dihapusnya sistem breeder. Sistem ini merupakan sistem di dalam peraturan perdagangan, di mana dihapusnya sistem breeder ini maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik di Prancis. Selain itu, kehidupan petani juga mengalami peningkatan karena dihapusnya pajak feodal dan petani juga diberikan hak untuk memiliki tanah. Jadi di dalam setiap peristiwa dalam sejarah pasti akan memuat tentang berbagai aspek ini. Ada aspek politik, sosial, dan juga aspek ekonomi. Jadi tiga aspek ini tidak akan terlepas dari suatu peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Materi selanjutnya yaitu tentang dampak dari revolusi Prancis. Coba Dea untuk bacain dampak dari revolusi Prancis itu. Yang lain berarti ya. Revolusi Prancis memiliki dampak yang besar dan sama daripada revolusi Amerika. Bahkan revolusi ini merupakan revolusi di negara lain, seperti misalnya revolusi Rusia, revolusi Bulgaria, Rusia, dan Asia. Revolusi Prancis adalah suatu penanda yang buktinya bahwa yang bernama pemimpin yang absolut, kemanusiaan yang bersamaan pada semua orang. Penindakan adalah sesuatu yang salah. Akibat lain yang ditimbulkan adalah berkurang dan mengurangi jumlah feodalisme di dunia. Hal ini terjadi karena feodalisme adalah sesuatu yang kurang dicintai oleh manusia karena ketidakadilannya. Ya? Jadi tadi kita baca tentang apa? Dampak dari revolusi Prancis. Itu nanti diperhatikan lagi, dipelajari benar-benar ya, karena ini nanti ibu bakal adain di soal semester akhir kita nanti. Udah jelas tentang dampak dari revolusi yang udah dibacain oleh Dea tadi? Udah. Jadi dapat disimpul bahwa revolusi Prancis ini memiliki dampak yang besar dan hebat. Bahkan revolusi Prancis ini lebih hebat dari revolusi Amerika. Dan juga revolusi ini menyebabkan revolusi di negara lain seperti di Rusia, di Italia, dan
berhasilnya atau ditaklukkannya oleh Napoleon Bonaparte, yang kemudian Napoleon ini diangkat menjadi kaisar di Prancis. Revolusi besar ini berhasil menguasai istana pada tanggal 16 Januari 1793 Masehi. Raja Louis yang ke-16 dipenggal dengan pisau gula Solmena dan kemudian menyusul dengan Maria Antoinette. Perancis di bawah pemerintahan revolusioner membentuk negara dengan tentara milisi yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte yang bersemboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité yang diabadikan pada warna bendera biru merah putih. Jadi, setelah berakhirnya dari revolusi Prancis, itu di Prancis terkenal dengan semboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité. Tiga semboyan ini sampai sekarang masih ada. Ya, jadi kalau kita belajar atau kenali atau ingin mempelajari Perancis, maka tidak akan jauh dari kata liberté, égalité, dan fraternité. Ini ditandai dengan diabadikan dengan warna bendera biru, merah, dan putih. Bendera apa itu? Ada yang tahu? Benar. Jadi bendera Prancis itu warnanya biru, putih, dan merah. Baiklah, dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin bertanya? Baiklah, ibu tadi tanya bagaimana ya Bu? Revolusi Prancis itu. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi atau di sini ada yang ingin membantu untuk menjawab pertanyaan Dea? Maya? Benar? Jadi langsung dijawab, berarti teman kalian bertanya tentang bagaimana revolusi Prancis itu bisa terjadi ya. Simak baik-baik ya. Catat kalau perlu. Jadi revolusi Prancis ini penyebab utamanya adalah adanya ketidakpuasan terhadap ancien regime, di mana ancien regime ini adalah suatu sistem aristokratis di Perancis di bawah pemerintahan dinasti Valois dan Bourbon pada abad ke-14 sampai abad ke-18. Revolusi ini Perancis ini tadi terjadi kapan ya anak-anak? Ada yang punya? Dimulai dari 1789 sampai dengan 1799. Revolusi ini diakhiri dengan berhasilnya ditaklukkannya oleh Napoleon Bonaparte yang diangkat menjadi kaisar Perancis. Revolusi ini berakhir